Baik, saya minta ketua kelompok untuk review dari pelatihan di hari ini, menyampaikan apa yang sudah dikerjakan, mungkin apakah ada kendala dan sebagainya. Saya minta untuk maju ke depan, bisa ketuanya atau perwakilannya. Jadi kalau ketuanya tadi cuma nonton-nonton aja biar ketahuan ya. Ayo kelompok satu dulu lah ya. Loh, mah keluar ketuanya. Piye iki? Monggo dijelaskan apa yang sudah didapatkan hari ini dari praktek tadi. Tepuk tangan dulu untuk Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1 yel-yelnya. Ya. Empon-empon. Wah, ketahuan nggak kompak. Begini, yang kami sudah saya tanyakan ke teman-teman, itu sudah ditanyakan tentang praktek yang dilaksanakan tadi itu tidak ada kendala begitu katanya. Cuma ada satu yang menanyakan dari Bapak Ari tadi, yang menanyakan tentang untuk apa itu begitu Pak. Maksudnya untuk apa, manfaatnya ZPT mic apa, urea apa gitu, minta ada penjelasan. Kalau dijelaskan saya kan nanti keliru Pak, begitu. Dan pengalaman akan dilanjutkan katanya di rumah nanti. Siap? Ya. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Pak Ketua. Ya, tadi ada yang masih belum tahu manfaatnya ZPT mic gitu ya. Tapi kalau manfaatnya mikrofon tahu ya, beda dikit. Jadi ZPT mic saya jawab secara singkat aja ya. ZPT mic itu kan ZPT insek fungi dijadikan satu cara membuatnya. Jadi itu manfaatnya fungi ya jelas ya. Insek jelas untuk hama misalnya. Fungi ya untuk jamur, ZPT zat pengatur tumbuh, itu aja. Lah mic-nya ini untuk berbicara. Gambarannya gitu. Nanti dijelaskan Pak Bayu Pak ya. Oke. Kelompok 2. Nah, tepuk tangan. Kelompok 2 di mana ini? Ya dulu ya. Kakung. Apa? Semangat kitanya. Oh. Udah kamu aja lah. Kelompok 2 semangat. Kang. Yes. Tadi teman-teman menanyakan soal yang mic tadi. Kenapa di mic? Enggak dipisah, itu aja. Oh ya. Oke, cuman itu aja kendalanya ya. Masih seputar ZPT ya. Kenapa di mic? Kenapa enggak dipisah? Ya. Bapak seneng ya kalau berpisah? Gini Pak, jadi ZPT mic itu sebenarnya lebih ke untuk pencegahan karena penanganan awal ya, supaya tanaman itu lebih tahan terhadap itu tadi. Lah kalau misalnya, waduh ternyata tanamanku panuan dah, berarti jamuran gitu loh. Berarti harus dibuatkan fungi. Dengan SOP yang ada tadi bisa Bapak membuat isinya itu bahan untuk membuat fungi saja gitu. Kemudian
tanamannya ini terserang ulat. Nah, kalau kita membuat ZPT Mix lebih ke pencegahannya. Kalau kita misalnya membuat untuk ulat misalnya, ya kita buat insek yang spesialnya untuk ulat. Misalnya cari daun-daun atau tanaman di sekitarnya yang tidak dimakan ulat tersebut. Nah, kalau dari Pak Bayu kemarin bilang selada misalnya, itu paling bagus karena selada tidak dimakan ulat. Nah, bisa ditambahi yang pahit-pahit misalnya, gitu. Gitu ya. Nanti lebih jelasnya Pak Bayu, ini cuplikan aja. Ya. Lanjut. Kelompok 3. Wah, tepuk tangan dulu. Wah. Jangan ketawa dulu Bu, nanti lupa. Kuteja? Kok lupa? Siap ya. Kuteja? Nggak seru deh, kayak di lapangan gitu loh. Ya. Nggak ada yang bertanya apa-apa sih Pak ya. Nggak ada toh, lancar tadi. Tapi ini pertanyaan saya pribadi, boleh ya? Karena saya sudah coba di rumah. Jadi ketika saya buat ZPT Mix itu, lalat apa tuh, lalat hijau itu, bukan lalat hijau itu banyak sekali datang. Apa memang seperti itu atau gimana? Kemudian kemarin saya mau bikin KCL, mungkin pikiran saya udah benar tadinya, saya campur ini yang belum isi apa tuh karbitnya, belum saya isi, cuman kok saya bisa masukin ZPT untuk buah di situ. Jadi bahannya udah saya campur, tapi saya belum kasih, bisa nggak lagi saya pisah itu, kasihan dibuang nanti, sayang bahannya, bisa apa enggak gitu. Kemudian ini udah karena masih masalah pupuk kayaknya, saya coba kemarin karena saya punya jeroan ikan, anak saya suka pancing, jadi saya bikin apa tuh namanya, saya nggak tahu namanya, jadi saya bikin dengan campuran air kelapa itu, memang enggak ada bau sih ya, mungkin jadi apa enggak. Terus saya coba isi sedikit aja di tanaman saya, lah kok kucing-kucing pada BAB di tanaman saya, apa ada yang salah atau gimana gitu. Saya perhatiannya seperti gitu, kemarinnya kucingnya nggak ada, sekarang kok dieker-eker tanahnya semua. Saya punya banyak tanaman buah. Ya itu pribadi saya, tapi kelompok saya aman-aman saja tadi. Kalau mau bertanya boleh. Terima kasih Pak. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Nah ini suruh review kegiatan malah pertanyaan pribadi ya. Untung nggak curhat di sini tadi ya. Nggak apa-apa, nanti dijawab oleh Pak Bayu ya. Oke. Kenapa lalat buahnya mendekat ya? Oh laler hijau. Ya laler hijau itu kan memang suka yang kotor-kotor ya. Jadi ya nggak apa-apa, berarti ya anggap aja kita ngasih makan lalat gitu ya, berbagi rezeki. Nanti dijawab Pak Bayu ya. Guyon ini. Lanjut kelompok terakhir untuk review kegiatan hari ini. Monggo Pak. Ya, terima kasih untuk kegiatan kelompok 4. Tadi kalau kendalanya Pak, SOP yang dibuat itu ternyata juga kurang pas, sehingga kita mengikuti yang salah. Yang itu yang tadi airnya ya, airnya. Yang kedua, kita juga di aplikasinya nanti bagaimana kalau teman-teman menginginkan misalnya SOP untuk nanam apa tadi Pak, melon misalnya, aplikasinya nanti seperti apa. Jadi SOP-nya harapannya bisa lebih rinci lagi sehingga bisa diaplikasikan di rumahnya masing-masing. Dan untuk bahan-bahan Pak, jadi teman saya Pak Prianto tadi sudah terlanjur membeli bahan yang banyak di rumah itu. Misalnya beli kotoran berapa karung tadi saya lupa. Oh ternyata di sini hanya menggunakan sedikit gitu. Kalau yang dari Papua itu
kendalanya, waduh ini katalisnya bagaimana nanti ongkos kirimnya. Jadi kendala-kendala seperti itu. Tapi secara umum tadi di praktek itu tidak ada kendala yang berarti. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, baik. Nanti akan dijawab Pak Bayu terkait kendala-kendala. Kemudian yang sudah terlanjur beli kotoran tadi, Pak, bisa dijual lagi. Ya sebenarnya gini, dulu Pak praktek kita itu 500 karung loh Pak, banyak. Karena ini mengingat waktu juga, walaupun 5 hari, kalau kita praktek itu membuat 500 karung ya nanti, dulu waktu saya praktek pertama disuruh Pak Bayu itu dari jam 7 pagi itu selesainya jam 10 malam. Karena satu kali proses itu harus selesai dalam 1 hari. Dulu perintahnya begitu. A1 soalnya yang merintah. Nah kalau misalnya tadi membuat sedikit, karena itu memang untuk percontohan. Jadi Bapak bisa membuat banyak. Misalnya sudah terlanjur beli bahan-bahannya banyak, sudah lengkap diproses saja Pak ya. Nanti ya disimpan, dipakai untuk menanam. Karena nanamnya kan juga maunya banyak ya. Begitu. Ada yang mau menyampaikan lagi ke depan, mungkin tambahan ya, monggo. Baik Pak, saya cuma nambahkan dari kelompok 4 tentang pembuatan bedengan tadi Pak. Bedengan itu sebelum kita tutup mulsa kan, kita media tanahnya itu ditaburi kompos dan sekam bakar. Cuma tadi kan sebelum dia ditutup kompos, sebelum dia ditutup mulsa, komposnya kan hanya sedikit, cuma disiram-siram gitu aja sama sekam bakarnya. Nggak banyak gitu Pak. Perbandingannya kan kalau kita media tanam di, ya satu-satu. Tadi kan nggak kita praktekkan satu-satu. Apa memang cukup hanya segitu kalau ditutup mulsa, terus sekam bakarnya kan kalau Pak Bayu kan dicampur garam. Tadi kan kita nggak diajarkan untuk mencampur garam gitu Pak. Hanya tambahan sedikit. Terima kasih. Baik, nanti akan dijelaskan Pak Bayu. Jadi tadi kan Pak Yusuf mengatakan seolah-olah gitu ya. Nah, ibaratnya, soalnya kan kalau harus mengaduk dengan lahan yang luas atau barang yang banyak mungkin memakan waktu gitu Pak. Jadi memang ada beberapa fungsi, misalnya jenengan mau membuat media tanam super yang seperti kita taruh di polybag dan sebagainya, ya perbandingannya satu-satu itu memang diperlukan. Tetapi karena itu posisi lahan itu berada di tanah langsung bukan di polybag, mungkin dengan begitu saja sudah lumayan bagus. Karena sebenarnya tanah itu sendiri juga sudah mengandung banyak unsur hara gitu Pak. Kira-kira begitu Pak Bayu? Nanti kalau salah biar dibenarkan Pak Bayu gitu ya. Untuk lebih jelasnya. Soalnya tadi kan memang benar cuman ditabur-tabur aja ya. Seolah-olah kata Pak seolah-olah itu sudah banyak. Karena kan kalau ditabur banyak ya gimana? Kan tadi terus berlanjut. Ini seolah-olah singkat cerita terus makcer gitu kan tadi ya. Ya, kiranya sudah cukup ya, nggak ada yang nambah lagi ya. Ya, itu Pak Bayu pertanyaan dari teman-teman. Tadi yang pertama, kenapa membuatnya dibuat mic? Yang itu yang pertama. Terus kemudian yang ZBT mic tadi ya. Yang kedua apa tadi? Kenapa dipisah? Kenapa nggak dipisah gitu? Karena fungsinya berbeda. Ya, itu Pak Bayu. Kemudian apalagi tadi satu kendala? Oh curhat tadi tuh, curhat laler tadi tuh. Oh, laler. Oh ya punya KCL tapi bahannya udah terlanjur dicampur dengan ZBT buah, itu bagaimana?
tapi belum diisi karbit. Bisa dipisahkan lagi enggak? Wah, saya enggak sanggup Bu itu. Enggak bisa kalau sudah tercampur. Mungkin nanti ada tipsnya Pak Bayu. Sebenarnya itu masalah kecil yang itu sebenarnya kesalahan jenengan sendiri gitu ya. Tapi nanti tetap bisa dipakai Bu ya. Antara KCL dan ZPT buah itu bisa dicampur dalam pengaplikasiannya. Karena KCL untuk merangsang supaya tumbuhan itu jadi dia akan berhenti dari vegetatif, kemudian dia akan beralih ke masa pembuahan sehingga butuh juga ZPT buah gitu. Permasalahannya karbitnya belum dimasukkan ya. Jadi tidak blekuduk-blekuduk. Baik. Oke, teman-teman, demikian review hari ini karena teman-teman tidak banyak mereview kegiatan yang lain. Mungkin saya rasa yang lain tidak ada kendala dan hanya sedikit pertanyaan tadi nanti bisa dijelaskan oleh Pak Bayu Dinirat. Tepuk tangan untuk kita semua. Berikutnya kita lanjut, monggo Pak Bayu, materi. 2 jam ke depan kita bersama Pak Bayu, peraturannya tetap sama. Kalau kita kasih kesempatan untuk bertanya, peraturannya masih sama seperti kemarin. Terima kasih, monggo Pak Bayu. Terima kasih Pak Bambang. Bentar Pak, ini belum pas ini. Siap. Anjen niku nek gak tak openi gak genah iku. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, gimana, capek semua ndak hari ini? Masih belum. Saya terima kasih banyak atas semangatnya. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak Ibu, tadi ada beberapa poin penting ya. Ada beberapa poin penting yang harus Bapak Ibu lakukan. Semua kegiatan itu sederhana, betul atau tidak? Ada beberapa kunci Bapak Ibu di dalam keberhasilan. Contoh, kalau tadi buat bedengan yang saya amati, ini kan tanah baik, betul ya? Karena tanah gembur, ingat kata kuncinya adalah minus 30 cm. Tolong jangan dilanggar. Seluruh tanaman sayur Bapak Ibu, itu kedalamannya akar 30 cm. Terus yang kedua, tolong bedengan tidak boleh diinjak ya. Tahu kenapa bedengan tidak boleh diinjak? Kalau bedengan itu diinjak, ini gembur Bapak Ibu, 30 cm. Bapak Ibu injak di sini, maka di sini akan terjadi kumpulannya air. Masalah terbesar, munculnya jamur dari sini. Terus tadi ada yang tanya, dosis pupuknya itu berapa? Kok sedikit sekali? 1 meter persegi itu cuma butuh 150 gram. Banyak atau sedikit? Jadi yang Bapak Ibu tabur tadi sudah over. Sudah lebih. Terus yang ketiga, 4. Kenapa tidak diberi garam? Garam itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan di YouTube saya, garam itu untuk tanaman tertentu. Tanaman apa sih yang wajib dikasih garam? Yang pertama, cabai, terong, tomat. Terus yang kedua, jagung. Kenapa kok jagung? Masalah jagung terbesar kan bule. Betul ya? Tapi yang Bapak Ibu praktekkan tadi, itu kan untuk tanam sayur. Kalau tanam sayur, pemupukannya merata. Tanam padi, pupukannya merata. Tetapi untuk tanaman-tanaman yang parsial, seperti cabai, terong, tomat, jagung, itu hanya pada lubangnya. Jangan dilebihkan. Percuma. Terus yang kedua,
Kenapa dosisnya cuma sedikit sih Pak? Cuma 150 gram per meter. 1 hektar kalau dikalikan 150 gram kali 10.000, ini ketemu berapa Bapak Ibu? 1,5 ton. 1,5 ton itu sudah banyak. Kalau kita buat pupuk organik, dosis yang kita berikan sampai 10 ton, itu berarti konvensional. Saya kasih contoh. Petani semua Bapak Ibu ketika bilang organik, 10 meter persegi itu menghabiskan kurang lebih 2 karung. Betul ya? Orang tanam cabai, orang tanam semangka, orang tanam melon, itu pupuknya bisa habis segini. Kalau 10 meter habis 2 karung yang notabene beratnya kurang lebih sekitar 50 hingga 60 kilo, berarti kalau 2 karung kali 10 berarti 1.000 Bapak Ibu. 1.000 kali 2, ketemu berapa? 2.000 karung. Siapa mau pupuk organik 2.000 karung per hektar? Capek enggak kira-kira? Yang hebat lagi satu, pupuk organiknya sudah 2.000, itu masih pakai pupuk kimia. Betul atau betul? Kita akan mengubah konsep ini. Jadi ketika saya membuat katalis salah satunya, menghilangkan 2.000 karung berubah menjadi cuman 50 karung dengan berat 30 kilo. Oh iya, sorry, terima kasih. Bapak Ibu saya minta maaf ya, saya izin sebentar masukkan lemarinya ke kamar masing-masing ya. Dikunci enggak yang di sini? Enggak ya, jadi izin anak-anak masukkan almari ke atas ya. Sorry, almarinya baru datang soalnya. Baru dikirim dari pabriknya. Jadi terlambat, tamunya sudah datang kemarin, lemarinya baru datang sekarang. Nah, konsep inilah yang harus Bapak Ibu bawa. Kalau gunakan dosis segini Pak, kalau untuk padi keluarnya berapa ton, kita cuma keluar 6 ton. Standar dengan panen nasional. Itu cuma level standar. Jadi dosis yang Bapak Ibu berikan sudah cukup. Itu sudah hasil riset saya Bapak Ibu dan itu sudah masuk ke SOP, berarti itu sudah baku. Terus yang kedua, kalau kepengen hasil lebih Pak, bagaimana caranya? Ini yang dikalikan. Contoh nih, ini saya sedang launching, tapi saya rahasia, tempatnya saya rahasiakan, tidak boleh ada orang tahu. Saya sedang launching padi dengan target 15 ton per hektar. Trik apa yang saya gunakan? Tadi sebentar dulu saya tanya, buat pupuk gampang atau susah? Buat semuanya piranti sudah mudah atau susah? Tolong buat itu dulu. Setelah buat itu praktek. Setelah praktek Bapak Ibu ngeh, betul ya? Kalau sudah ngeh, sudah ngerti, sekarang kepengen hasil berapa? Kepengen hasil berapa itu bicara 2, populasi dan nutrisi. Nah, ketika saya mau membuat hasil 15 ton, dari standar pupuk saya 6 dengan target 6 ton, berarti berapa kali lipat harus saya berikan pupuknya? 2,5, anggap aja 3 kali lipat, oke? Berarti dosis pemupukan yang 1,5 ton, ini saya naikkan 3 kalinya. Kalau dengan pupuk ini Bapak Ibu, teman-teman jual, bukan Bapak Ibu biaya produksi ya. Jadi kalau saya dulu pengen buat pabrik pupuk di tiap desa, itu goalnya adalah biayanya itu 1 hektar sekitar 2 juta. Untuk pupuk full, mulai dari pembenah tanah, pupuk padat, kompos cair, ZPT, insek, KCL. Itu biayanya adalah 2 juta. Ketika saya naikkan 3 kali lipat,
Berarti biaya kita berapa untuk pupuk? 6 juta. Seandainya hasil kita 6 juta naik 9 ton, berarti perbedaannya 9 ton. Betul atau tidak? Dengan harga gabah hari ini Bapak Ibu, 6.500 ya. Berarti pendapatan kita bertambah berapa? Anggap aja 6.000 deh, 9 kali 6.000 berapa? Selisih biaya kita 4 juta. Berarti pendapatan petani naik berapa? 50. Semua tanaman kita akan bisa konsep seperti ini. Asalkan pupuknya punya. Betul atau tidak? Terus yang kedua, saya menjawab tentang ZPT MIG. Besok Bapak Ibu, yang saya ajarkan total itu cuma 7 macam pupuk. Betul ya? Besok Bapak Ibu jangan buat 7 macam pupuk ini. 17 sampai 20 macam pupuk. Loh Pak, dari mana yang lain-lain? Yang 7 ini kan dasarnya. Paham maksud saya? 7 itu cuma bicara unsur makro, unsur mikro, NPK lengkap. Tetapi kita harus tahu konsepnya. Tanaman itu terbagus dipupuk oleh tanaman itu. Jadi kalau nanti ada lagi ZPT khusus untuk padi, ZPT khusus untuk jagung, ZPT khusus untuk kangkung, Bapak Ibu akan buat sendiri-sendiri. Betul atau tidak? Goalnya apa sih? Ini sekolah. Caranya sama. Prosesnya sama. Bahannya berbeda. Hasilnya berbeda tidak? Pasti berbeda. Saya mimpikan Bapak Ibu. Di rumahnya Bapak Ibu itu punya kios nanti semua. Jadi dukunnya pertanian dulu hari ini. Besok dukunnya peternakan. Besok hari yang ketiga jadi dukun sungguhan. Ini adalah mimpi saya. Saya kepengen Bapak Ibu nanti di rumah sambil duduk, ada orang datang. Pak, saya tanam cabai, pupuknya apa? Oh ini khusus untuk cabai. Oh ini tanam semangka, khusus untuk semangka. Siapa yang akan menjadi jawaban di desa Bapak Ibu? Kenapa saya pernah buat konsep buat pupuk di tiap-tiap desa? Tahu alasannya kenapa kira-kira? Nah, hasilnya berbeda, bahannya berbeda, kasusnya berbeda. Dan yang paling cocok adalah dari desa itu sendiri. Karena itu saya tidak pernah senang jual pupuk jadi Bapak Ibu. Kenapa saya jual pupuk jadi itu tidak senang? Karena saya yakin 100% tidak cocok. Karena itu kalau buat pupuk organik dan sebagainya, goalnya adalah menguasai seluruh Indonesia, impossible. Setiap daerah itu beda-beda kasusnya. Setuju atau tidak? Karena itu saya tidak muluk-muluk. Tiap desa harus ada pabrik pupuk. Supaya apa? Hama di sana berbeda dengan hama tetangga. Paham maksud saya? Nah, tolong, saya minta tolong. Bapak Ibu kalau belajarnya di sini gabungan. Tapi nanti dipecah semuanya. Ini untuk ini, ini untuk ini, ini untuk ini. Semua berbeda-beda. Jadi rumahnya Bapak Ibu galonnya berbeda-beda. Ada orang pengen tanya konsultasi, oh ini ya. Begitu. Kalau Bapak Ibu belum siap, bilang ke dia, Pak tanaman saya keserang hama. Tunggu ya, nanti malam-malam saya tak lihat tanahnya. Apa yang harus Bapak Ibu lihat? Penyakitnya apa? Kasusnya apa? Jangan pernah ngobati tanpa tahu kasus. Ketika Bapak Ibu tahu kasusnya, sepele. Ini kuncinya. Seandainya Pak tanaman saya diserang kutu kebul. Kutu kebul kan semua nyerang, betul kan? Yang diserang siapa? Tanamannya atau rumputnya? Munculnya semua penyakit Bapak Ibu waktu malam hari. Tanaman saya diserang ulat gerayak Pak.
Tanaman saya diserang penyakit wereng dan lain sebagainya. Malam hari datangi ke sana. Apa yang Bapak Ibu lihat di sana? Seandainya ini tanamannya Bapak Ibu tanam cabai. Ini diserang kutu kebul di sini. Di ujung-ujungnya kan diserang kutu kebul nih. Betul ya? Lihat, di pinggirnya cabai ada tanaman apa? Ada rumputnya enggak? Ada tanaman lain enggak? Namanya aja belum tentu kita tahu. Betul atau tidak? Karena itu saya tidak pernah ngasih tahu nama. Jangan sampai Bapak Ibu beli online nama yang saya rekomendasikan. Konyol. Sudah tahu peraturannya yang cocok daerah itu adalah tanaman yang daerah itu. Seandainya di sini ada tanaman rumputnya sekitar cabai. Coba cek, ada enggak kutu kebul di situ? Pernah enggak ya rumput dimakan kutu kebul gitu? Kenapa kok tidak? Nah, yang tidak disukai rumput ini ambil. Ambilnya apa? Akar, batang, daun. Terus ini difermentasi, diolah. Seperti yang Bapak Ibu tadi buat. Setelah jadi disemprotkan ke tanaman itu. Maka bahan-bahan, aroma, rasa itu akan pindah ke tanaman itu secara sistemik. Sehingga apa? Ketika kutu kebul datang lagi ke situ, dia bingung. Ini cabai. Kenapa baunya rumput? Betul atau tidak? Minggir atau tidak dia? Pergi. Sederhana atau tidak konsepnya? Tolong dilakukan. Semakin banyak bahan, semakin banyak model, semakin banyak Bapak Ibu praktek, Bapak Ibu akan menghasilkan banyak sekali pupuk. Dan yakin deh, saya yakin percaya, kalau Bapak Ibu lakukan ini, Bapak Ibu jadi profesor semuanya. Betul atau betul? Menemukan sesuatu enggak di sini? Menemukan. Dan minta maaf. Itulah yang akan menjadi solusi bagi masyarakat di sekitar Bapak Ibu. Banyak pemda minta proyek punya proyek pupuk gratis dan sebagainya, minta saya, Pak, saya minta 1000 ton. Saya bilang ke mereka, saya tidak jual pupuk. Orangnya suruh datang, kelompoknya suruh datang, tak ajarin buat sendiri. Kenapa saya harus ngajarin buat sendiri? Saya yakin 100%. Kalau mereka yang buat sendiri, hasilnya jauh lebih bagus. Terus yang kedua, tadi sudah beli pupuk banyak ya, kotoran banyak ya. Jangan dibuang, Pak. Jangan ikut caranya Pak Bambang, dijual. Bapak tetap buat besar. Yang kalau di sini praktek itu kecil. Bapak Ibu bayangkan dulu deh. Tanahnya berapa dulu? Seandainya tanahnya cuma anggap aja 0,5 hektar sampai 1 hektar gitu aja. Pupuknya lo cuma butuh 1,5 ton. Bapak Ibu tahu pakai apa tadi pupuk pakai drum kan ya? Drum tadi berapa kilo totalnya kalau seandainya isi penuh? 200 kilo, betul ya? 200 kilo itu untuk berapa luas Bapak Ibu berarti? 1000. Lah mau cuma 1.500 cukup 1 drum, ngapain pusing-pusing? Loh Pak, pupuknya terlalu banyak. Setelah jadi buat lagi. Setelah jadi buat lagi. Over atau tidak kalau begitu? Saya kasih testimoni. Kalau dulu Bapak Ibu 3 tahun lalu saya ngajarinya ukuran kolam pembuatan pupuk itu standar itu 6x4. Goal saya yang buat ini adalah kepala desa atau BUMDes. 6x4 itu sekali proses cukup untuk 10 hektar. Seandainya full 4 bulan berturut-turut produksi, ini 4x6 cukup untuk 100 hektar. Jadi seandainya ada orang tanya, Pak, di satu desa ini ada sawah, butuh pabrik pupuk. Berapa luas yang dibutuhkan pabrik pupuknya? Cuman 4x6. Jadi kalau Bapak Ibu kepengen jadi pupuk ini untuk 100 hektar satu desa, jangan buat besar-besar.
Kita baru launching, pabrik pupuk belum saya launching. Baru kemarin saya review yang di Ponorogo. Itu cuman luasan 20 kali 20. Ini untuk kapasitas berapa Bapak Ibu? 3.000 hektar. Nah, jadi sekarang sudah terbayang enggak? Kalau seandainya saya ngomong, buat pabrik modal 50.000 bisa atau tidak? Bisa. Loh Pak, kan cuma cukup untuk 100 meter. Lah kalau kali 1.000, tinggal faktor kali, betul kan? Wong belum tentu buat pupuk berhasil kok. Paham maksud saya? Begini loh Bapak Ibu. Buat dulu, buktikan, berhasil. Percayalah saya. Bapak Ibu baru dipercaya oleh petani itu butuh waktu 3 tahun. Fair. Pernah dengar YouTube-nya Pak Dalang Jenggleng yang kemarin wayangan di sini tuh? Dia tidak boleh saya suruh nanam yang lain. Dia tidak, Pak, saya mau tanam sayur, tidak usah. 3 tahun ikut saya Bapak Ibu. Saya cuma 1 saja yang PR-kan dia. Tanam padi terus. Tidak boleh pindah. Cuma ngurus padi saja. Sampai enek mungkin dia. Pertama dia buat pabrik pupuk 4x6. Tidak laku dijual sama sekali Bapak Ibu pupuknya Bapak Ibu. Fair. Baru tahun ketiga. Sekarang kurang-kurang. Sudah diantri orang pupuknya. Kenapa kok begitu? Dia bisa membuktikan konsisten di dalam produksi. Konsisten di dalam hasil. Apakah cuma 7 macam pupuk ini yang dia buat? Sekarang tidak. Pak saya tambahi ini, silahkan. Itu kreativitas. Bisa dipahami di sini? Karena itu saya minta tolong. Daripada modal besar, lebih baik tanpa modal. Tujuannya apa tanpa modal? Bapak Ibu tidak menderita, bahagia. Buat hasil. Dan testimoni ini yang akan membuat Bapak Ibu akan menjadi besar. Dulu 1 tahun pertama yang lain tidak panen loh Bapak Ibu tetangganya. Dia panen sendiri. Apa kata tetangga? Kebetulan. Tahun kedua dia tambah naik, yang lain masih tetap di bawah. Cuma dilirik. Gimana sih cara buatnya? Mencoba? Belum. Baru setelah tahun ketiga dia konsisten, stabil, yang lain tambah turun, tambah jauh perbedaannya. Juga nilai jualnya lebih tinggi, baru ikut-ikutan. Belum serius loh ya, ikut-ikutan. Nah, ketika kita sudah stabil, sudah. Panen yang ke-18 kali Bapak Ibu. Baru dia bisa fix. Tapi tolong, kalau sudah pinter, jangan nanti bilang, oh gini saja. Tahu maksud, oh gini saja? Salah-salan, mau kacau lagi nanti itu. Nah, mengerti maksud saya? SOP, jangan takut Bapak Ibu. Semua tanaman itu sudah ada SOP-nya. Pak Bambang itu iseng, saya nyuci baju aja ada SOP-nya. Saya kemarin ngepel itu loh, ngajari ngepel ini ada SOP-nya. Kalau kita terstandar Bapak Ibu, kita akan semua ada SOP. Dan kita sudah buatkan semuanya. Nanti ketika Bapak Ibu sudah lulus, tergabung di grup alumni, pasti SOP diberikan. Pak Rian sudah dapat SOP belum Pak? Lengkap Pak ya. Mungkin tidak dibaca juga, karena tidak dikerjakan. Yang paling benci itu admin itu bilang begini, SOP sudah diberikan mungkin 4 bulan 5 bulan lalu gitu ya. Terus tengah-tengah jalan dia tanya SOP ini apa ya? Itu yang paling menjengkelkan admin Bapak Ibu. Semua SOP, pembuatan semua, jamu semua ada. Apalagi Bapak Ibu yang kelas 1 minggu. Jadi tolong kalau sudah tahu SOP, dilakukan. Dan saya yakin setelah dilakukan, tidak mungkin tanya ke admin lagi. SOP ini apa? Karena sudah dikerjakan.
Kalau tidak gitu tadi sana sudah moto-moto SOP belum? Apanya? Sebagian. Bapak Ibu keliling aja itu isinya SOP. Kita sudah terlalu banyak SOP. Nah, oke, untuk Ibu tadi. Sudah membuat ZPT buah. Terus ditambah dengan KCL. Nah, cuman belum dikasih karbit. Apakah bisa diaplikasikan? Bisa. Pertanian itu ngawurisasi kok Bapak Ibu. Cuman satu. Kelemahan orang Indonesia itu cuman satu. Habis ngawur, tidak dicatat. Paham aja saya? Begitu dapat hasil bagus, dulu gimana ya? Nah, kalau hasil jelek, bahagia lupakan. Tapi begitu hasil bagus, menyesal. Betul atau tidak? Saya minta tolong, bisa beli pulpen sama buku tidak? Setiap apa yang Bapak Ibu kerjakan, catat. Hasilnya bagaimana? Catat. Nah, hebat lagi nih. Kalau gitu pakai handphone lah, biar agak angel hilangnya. Kalau buku hilang kan keselip. Kalau handphone hilang kan dicari. Nah, saya kenapa harus katakan itu Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu melakukan pencatatan, Bapak Ibu akan mendapatkan hasil. Apa bedanya kita sebagai petani tradisional dengan petani modern? Setiap perlakuan dicatat, setiap pengerjaan dicatat. Maka Bapak Ibu ketika catatan ini Bapak Ibu kerjakan rutin terus menerus, Bapak Ibu akan bingung dengan apa yang Bapak Ibu sudah kerjakan. Paham maksud saya? Saya Bapak Ibu, semua yang saya kerjakan, saya catat. Di Lembah Kamulyan, di kafe tadi, itu adalah, kemarin sudah saya singgung sedikit, setiap batch produksi, setiap proses produksi, itu kita cek Bapak Ibu. Jadi ketika kita kirim katalis dan sebagainya itu katalis yang kita buat kemudian diaplikasi pupuknya bagaimana kita tahu dengan detail. Kurangnya di mana kita tahu dengan detail. Apakah pernah mengalami penurunan? Pernah beberapa waktu. Nah ketika ada, loh ini kok begini hasilnya. Kita cross check ke bawah. Siapa yang kerja, bagaimana kerjanya. Nah, dari sana kita ketemu dengan hasil. Nah, saya berharap satu, Bapak Ibu semua, ini bisa melakukan ini. Loh Pak, ini kengangguran. Kalau dikerjakan banyak ini susah. Tapi kalau dikerjakan sedikit cuma sambil ngopi. Besok saya minta tolong, Bapak Ibu buat namanya kebun percobaan. 3x3, wajib. 3x3 dipotong jalan Bapak Ibu 1 meter. Berarti luasnya tanah berapa? 8 meter. 8 meter persegi ini untuk berapa orang? 1 keluarga. Berapa orang? 4. Berarti 1 orang butuh berapa? 2 meter persegi. Ini bukan ngawur Bapak Ibu, ini sudah saya hitung dengan detail. Ternyata kita hidup itu cuma butuh tanah 2 meter persegi. Mati juga 2 meter persegi. Loh ini serius. Fair. Tanamannya apa? Kalau boleh adalah tanaman herbal. Herbal itu apa sih Pak? Semua tanaman yang dihasilkan bumi itu adalah herbal. Siapa di antara Bapak Ibu yang tidak sakit di sini? Ada yang tidak sakit? Minimal sakit itu asam urat, kolesterol, hipertensi. Ya sudah, minimal itu. Betul atau tidak? Usia 40-50 tahun itu masalahnya. Ya sudah, tanamlah tanaman-tanaman yang berhubungan dengan kesehatan kita, yang kita butuhkan.
Jadi apa sih yang kita butuhkan setiap hari? Obat. Berupa makanan. Tadi sudah makan salad? Sudah? Ada yang belum? Apanya? Oh, saladnya lupa. Sebenarnya salad itu begini, itu adalah demonstrasi sayur kita, Bapak Ibu. Kita ciri-ciri organik. Yang pertama, keras atau tidak? Yang kedua, pahit atau tidak? Kalau Bapak Ibu, apa yang membuat kita diminati oleh banyak hotel? Karena salad kita lebih enak dari saladnya hotel. Kenapa kok begitu? Sayurnya beda. Kalau mayones itu biasa, tapi sayurnya beda. Selada saja yang tidak organik dimakan aja sudah pahit. Kubis saja baunya lengur. Mentimun kadang-kadang ada getahnya pahit dan getir. Tapi kalau yang Bapak Ibu makan yang sehat, pasti rasanya enak. Nah, salad tadi Bapak Ibu menjadi makanan harian. Terus yang kedua, tidak harus pakai mayones. Salad itu sehatnya, tidak sehat mayonesnya. Nah itu saya katakan jujur. Kalau Bapak Ibu mau betul-betul sehat, saladnya pakai apa? Minyak wijen sama lemon saja. Saya paling senang makan salad itu cuman minyak wijen, saya remes-remes, saya kasih minyak wijen, saya kasih taburi ke air jeruk gitu aja sudah. Dan itu sudah enak, segar sekali. Kalau ada nanas, kalau itu ya lebih baik. Nah, herbal ini, contoh nih, wajib. Ada seledri. Seledri ini bisa di pinggir pantai pun bisa Bapak Ibu. Tapi tolong dikasih naungan, itu aja loh. Terus yang kedua, kacang panjang, mentimun. Ya, kalau boleh ada pohon belimbing 1. Belimbingnya tidak perlu pohon besar, taruh di polybag atau di planter bag. Nah, kemudian ya sebagian kasih cabai, jangan banyak-banyak cabainya. Bapak Ibu kan tidak mungkin makan cabai 1 kilo kan? Paling makan cabai cuma 1 kali nyambel kan 3 sampai 5 aja toh. Jadi punya pohon 4 saja itu loh cukup. Ada terong kalau bapak-bapak. Terong belut lagi kalau boleh. Ada tomat. Tomatnya kalau boleh tomat ranti, tomat lokal. Sehingga apa? Ini jadi obat. Tujuannya apa Bapak Ibu? Ini promosinya Bapak Ibu. Promosinya bagaimana? Kalau ada tetangga kasih sedikit. Yang biasanya sakit kasih jus. Kasih resep rebusan atau jus. Yang dari mana? Dari sayur. Terus orangnya bilang, nyoba sendiri di rumah. Karena kadang-kadang jaim. Betul ya? Begitu nyoba sendiri beli di pasar. Loh kok beda ya rasanya? Betul atau tidak kira-kira? Betul. Nah itulah testimoni. Kalau Bapak Ibu lulus di sini, selesai semua masalah pertanian. Selama ini orang kan mikir makanan hanya makanan. Enak ndak enak itu nomor sekian. Tetapi kalau Bapak Ibu bisa buat yang terbagus, berkhasiat jadi obat, pupuknya gratis, caranya gratis, ini akan bahagia. Dan ketika ini fake Bapak Ibu, semua orang akan minta. Bapak Ibu bisa jual enggak kalau tanahnya cuma 3x3? Cukup enggak barangnya? Enggak cukup. Tetangga datang, Pak saya mau beli sayurnya dong. Wah ini untuk keluarga saya sendiri Pak. Kenapa enggak diproduksi? Ini kan bagus Pak. Enggak punya tanah. Betul kan? Tenanglah, ketika Bapak Ibu bilang ke dia sudah bisa membuat ini, terus bilang enggak punya tanah. Yang bingung bukan Bapak Ibu, dia yang bingung. Gimana caranya supaya Bapak Ibu bisa punya tanah? Betul atau tidak? Nanti dia ngomong temannya. Terus cerita, oh ada tanah nganggur di sana itu loh. Bapak itu loh sudah pinter nanam sayur.
tapi tidak punya tanah. Itu ada tanah nganggur. Bapak Ibu ditawari, dikerjakan Pak. Gitu. Terpaksa atau tidak? Terpaksa. Enak mana? Ambisi atau terpaksa? Nah, bahagia terpaksa. Nanti bilang ke mereka, kalau ini saya kerjakan nanti jualnya kemana? Orang yang minta sayur pasti bilang, nanti saya bantu jual. Pasti atau tidak? Pasti. Makanya saya paling bingung ketika orang selalu berkata, saya tidak punya lahan, saya tidak punya modal. Sebenarnya satu masalahnya, saya tidak punya kemampuan. Gimana? Bukan kemampuan belinya. Ini apesnya Bapak Ibu ini. Besok kan praktek peternakan kan tidak terlalu lama Bapak Ibu. Besok saya minta tolong kerja bakti semuanya ya. Yang tidak punya lahan, jangan lagi ngomong tidak punya lahan. Kita akan masuk ke urban farming. Masih punya genteng enggak? Kalau sudah punya genteng, berarti saya yakin genteng itu kosong di atasnya. Betul atau betul? Tanamlah di atas genteng. Bukan hanya timun, besok kita akan praktek sama-sama. Kenapa kita harus sampai ke situ Bapak Ibu? Saya gregetan. Di komentar di Facebooknya Pak Bambang itu, selalu komentarnya, iya punya tanah. Kalau saya ini loh rumah kontrakan, enggak punya tanah. Saya yakin 100% dia punya genteng itu atasnya. Betul atau tidak? Tinggal mau atau tidak. Terus yang kedua, mau Pak, tapi enggak tahu caranya. Ya enggak bisa juga, percayalah. Karena itu ketika Bapak Ibu hari ini praktek, yang hari ini Bapak Ibu pelajari itu basicnya, itu dasarnya. Lulus dulu di SD, jangan kepengin ke SMA. Nanti pelunga-pelungu di sana. Pupuk bisa, obat bisa, set PT bisa, besok belajar pakan bisa, pakan ayam bisa, semua bisa, obatnya bisa. Selesai dulu deh, semua basic ini diselesaikan. Insya Allah Bapak Ibu, tidak sampai 3 bulan, pasti banyak yang nawari. Ini jeleknya, kalau orang tidak punya kemampuan, bilang tidak punya modal, pasti. Utang ke bank aja ditanya macam-macam, betul atau tidak? Tapi kalau sudah punya kemampuan Bapak Ibu, ditanya bank itu butuh berapa, Bapak Ibu jangan, saya tidak butuh gitu loh. Loh serius. Kenapa kok serius? Program ini yang sudah saya rancang, ini untuk rakyat Indonesia generasi sekarang. Coba bayangkan, generasi ke depan ini Bapak Ibu, 1-2 tahun ke depan ini cari kerjaan gampang atau susah? Terus kalau semua cari kerjaan susah, kerja apa? Makan apa? Kalau mereka tidak bisa makan, kejahatan pasti meningkat. Ketika kejahatan sudah meningkat, chaos akan terjadi. Ayo coba kita waras mikir sama-sama. Ini hati saya. Habis ini orang itu banyak digantikan oleh takut bacanya. Saya aja tidak baca. Daripada ditertawakan. Makanya cuma saya tulis. Ini yang akan menggantikan pekerja. Kenapa saya harus ngotot bangun pertanian? Walaupun dibully habis-habisan. Yang membuli itu menunjukkan kemampuannya cuma segitu. Paham maksud saya Bapak Ibu? Karena itu tidak pernah dijawab.
Bidang apa sih yang bisa kita kerjakan bagi rakyat Indonesia? Mau buat teknologi kita pasti kalah kok. Seandainya nih jujur, investor luar masuk ke sini, paling cuma butuh tenaga kerja berapa? Sudah berkurang jauh Bapak Ibu. Indonesia tetap akan menjadi pasar dunia. Ayo kita balas. Kita punya tanah, kita punya air, kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Dan semuanya itu nganggur. Yang paling saya takutkan satu Bapak Ibu, ada investor datang nyewa tanahnya Bapak Ibu bahagia. Ini lo tak sewa, gitu. Kamu nanti bisa kerja di sini. Oh iya, terima kasih. Masa ampun Bapak Ibu. Masa sih kita akan nyangkul di tanah kita dan dibayar orang? Mau enggak? Banyak yang mau. Apanya yang rusak? Mental. Nanti ketika sudah disewa, orangnya kerja, yang punya tanah kerja di sini, nyangkul di sini, kira-kira dia berani nyewa itu pasti untung atau tidak? Pasti untung. Yang punya tanah pendapatannya turun atau stabil atau biasa? Kira-kira nanti dijual atau tidak? Halo, ayo berubah. Ayo berubah. Kenapa sih dia tidak bisa ngolah tanahnya? Rugi kan? Siapa yang sudah hampir putus asa jadi petani di sini ada atau tidak? Baru mau jalan Pak. Yang betul-betul petani berapa orang ini di sini nih? Sudah bosan atau belum jadi petani? Sudah mulai bosan. Karena itu Bapak Ibu, saya beranikan buat slogan petani mengubah peradaban bangsa. Ayo kita berubah, peradaban bangsa harus kita rubah, mentalitas harus kita rubah. Karena apa? Bidang ini saja loh yang bisa kita kerjakan. Suruh buat handphone enggak mungkin Bapak Ibu, suruh beli handphone semua beli. Betul enggak? Suruh buat mesin-mesin kita enggak mungkin menang. Betul, kita akan kalah dengan luar negeri ya Bu ya. Apalagi dari China. Sudah terlalu canggih untuk kita lawan. Amerika aja bisa terseok-seok ini. Apalagi Indonesia. Sampai namanya jarum aja made in China. Betul atau tidak? Ayo kita berubah. Pertanian adalah solusi terbaik. Tapi saya minta tolong, jangan lagi primitif. Jangan lagi petani yang tradisional. Jadilah petani yang modern. Jangan berpikir Bapak Ibu ketika saya katakan petani modern itu yang dibutuhkan alat. Alat itu nomor 100. Bukan alat. Bukan modal. Tapi yang kita butuhkan adalah skill dan sistem. Perusahaan itu yang mahal buat gedung, buat izin, mahal. Tetapi kalau cuma skill dan sistem itu murah aslinya. Ini yang harus kita buat. Coba bayangkan, tadi saya tanya, cari pekerjaan 1-2 tahun ke depan sulit atau tidak? Kalau sulit jangan dilakukan. Karena apa? Bisa-bisa 1:1000 kompetisinya. Terus apa yang harus kita lakukan Pak kondisi itu? Yang pertama, bangun jiwa entrepreneur kita. Bisnis kita bangun. Kita kembali flashback. Untuk apa sih kita kerja? Coba lihat baik-baik. Para pekerja pabrik Bapak Ibu. Gajinya berapa? UMR kan? UMR itu cukup untuk apa? Kebutuhan hidup. Betul kan? Kebutuhan pokok.
Sekarang kalau cuma gaji UMR, apa yang harus kita lakukan? Ya ciptakan suatu usaha yang bisa menghasilkan UMR. Di dalam program kami ada satu konsep. 60 hari kita bisa mendapatkan gaji UMR. Modalnya berapa? Ya paling modal 100.000. Syaratnya apa? Masih punya tangan untuk nyangkul. Serius. Yang Bapak Ibu kerjakan hari itu sepele. Kalau seandainya saya tanya, nyangkul 10 meter kuat atau tidak? Butuh berapa hari? Butuh 10 hari Pak, sehari 1 meter. Itu tidak mau kerja. Betul atau tidak? Sekarang kita balik. Kerja di pabrik Bapak Ibu, berapa jam kerja? 8. Coba bayangkan, sehari kita juga harus kerja di perusahaan kita sendiri yang kita bangun 8 jam sehari. Nyangkul 1 hari 10 meter. Terus yang kedua, tadi Bapak Ibu ketika membersihkan rumput tadi saya koreksi sedikit ya, jangan ditaruh begitu. Harus ada aturannya. Ketika masukkan ke lubang tadi Bapak Ibu, ini konsepnya begini. Bawah ini kalau tanahnya memang tidak basah, tidak masalah. Tapi kalau tanah ini tanah keras harus dikasih ranting. Kasih rumput, kasih tanah. Kasih rumput, kasih tanah. Itu SOP-nya. Bukan dibuang biuk gitu saja, jangan. Kalau dibuang biuk jadinya busuk. Iya sorry, tadi anak-anak lupa. Terlalu rame soalnya. Tadi saya mau ngomong aja sampai lupa. Padahal saya di sana juga. Ya seolah-olah. Terus yang kedua, setelah dikasih gini disiram air. Kalau boleh air beras. Air leri. Supaya apa? Jadi emas hitam. Jadi ketika 1 hari 8 jam kita juga kerja di perusahaan kita. Setiap hari 10 meter. Sampai selesai. Kira-kira kalau bedengan pertama kerja 8 jam kira-kira bisa lurus enggak? Enggak ada salah sama sekali. Kasih garis gitu ya. Rapi, indah gitu loh. Nganggur-nganggur rumputnya mulai dibersihkan untuk besok gitu. Budaya kita tidak begitu. Budaya petani kita tidak begitu Bapak Ibu. Budaya petani kita begini. Punya tanah 1000 dikerjakan semua, betul ya? Selesai baru ditanam. Tanamnya sedikit atau banyak? Sekaligus. Habis gitu tidak bisa jual. Itulah sistem yang harus kita bangun. 10 meter, besok 10 meter lagi. Besok 10 meter lagi. Hari yang ketiga setelah kita tanam, hari keempatnya 10 meter, ini mulai ditanami. Baru ditanami setelah hari yang ketiga. Setelah 3 hari, yang tadi Bapak Ibu semprot, pembenah tanah itu kerjanya 3 hari. Setelah 3 hari disemprot dengan pembenah tanah, baru ditanami. Pekerjaannya nambah setelah hari yang keempat, mulai tanam. Besok nyangkul lagi, tanam lagi. Nyangkul lagi, tanam lagi. Berat atau tidak kalau begini? Santai. Terus yang ketiga, ketika lunas 30 hari, berarti kita sudah punya tanaman kurang lebih 30 bedeng. Tanamannya untuk awal ini untuk menciptakan penghasilan. Cari tanaman yang paling mudah. Terserah kangkung boleh, bayam boleh, sawi boleh, bebas. Asalkan Bapak Ibu tanam dan pasti berhasil. Jangan tanam yang susah-susah dulu. Karena ini belum punya uang. Setelah Bapak Ibu punya penghasilan, keluarga kan tenang. Keluarga kan damai. Banyak orang selalu begini loh, saya tidak punya uang.
Makanya saya duduk saja. Lah kapan punya uangnya kalau duduk saja? Apalagi sambil pegang handphone, keluar uang lagi. Harus berubah. Tujuan penghasilan harian ini goalnya cuma satu, cukup untuk hidup. Sudah itu aja. Cukup untuk hidup dulu. Setelah cukup untuk hidup, Bapak Ibu punya pengalaman. Goalnya kemana? Ciptakan penghasilan harian ini dan ciptakan market. Tolong market harus dibentuk. Mumpung masih kecil. Setiap hari cuma 10 meter. 10 meter itu Bapak Ibu minta maaf ya. Tadi sudah belajar tanam kangkung belum? Iya. Pembenihan sudah tahu belum tadi? Sudah. Tanam kangkung berapa jaraknya kalau biasanya saya ngajari? Ya enggak usah tanam ya. Sudah ingat ya besok tanam kangkungnya di sini aja. Tolong. Jarak tanam kan 5 kali 5. Harus dihitung Bapak Ibu. Saya dibully banyak orang kenapa hitung-hitungannya enak. Kerjanya kan susah. Ya memang kerja itu susah, ngitung itu enak. Tapi bahaya. Dulu waktu sekolah ngitung juga enggak enak kok. Kabur kalau pelajaran matematika. Kenapa semua harus dihitung? Kalau Bapak Ibu tidak hitung semuanya, Bapak Ibu orang penjudi. Betul, paham maksud saya? Bapak Ibu ketika melakukan semuanya harus dihitung. Supaya apa? Bapak Ibu bukan judi, tapi pasti. Loh Pak kan belum berhasil. Ya kalau kehendak Tuhan ya walau-walau. Tapi usaha kita harus tetap kita lakukan semaksimal. Tidak ada ceritanya orang malas duduk diam berdoa terus tahu-tahu dikirim uang dari surga. Belum pernah dengar. Sudah pernah ada paket dari surga terima uang gitu? Itu mimpinya pemalas Bapak Ibu. Itu mimpinya pemalas. Mimpi itu Bapak Ibu dari mana? Tidur. Kalau saya kehabisan visi, saya tidur. Supaya apa? Saya dapat mimpi. Untuk mengerjakan mimpi kita harus bangun. Lah kalau tidur terus ya mimpi. Nah ketika kita bangun ini tanam kangkung, tanam bayam. Isinya apa? Isinya namanya masalah. Masalahnya banyak atau sedikit? Banyak. Masalah yang pertama, tidak tumbuh. Betul atau tidak? Yang kedua, diserang hama. Yang ketiga, tidak bisa jual. Betul enggak kira-kira? Bapak Ibu akan berhasil ketika bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Ini kenapa ya kok tidak bisa tumbuh ya? Oh bibitnya habis tanam dimakan semut. Oh dikasih apa ya? Oh kasih abu. SOP yang saya berikan itu Bapak Ibu muncul karena ini loh. Jangan berpikir saya tidak pernah bermasalah. Bermasalah terus isi hidup saya ini. Mau cari masalah terus kalau tidak ada masalah. Betul atau tidak? Keluarga saya itu kalau bilang ke saya tidak enak Bapak Ibu. Cari apa lagi sih? Ya saya bilang ke mereka, cari masalah lebih banyak. Loh saya ngajar pertanian gini cari masalah atau enggak Bapak Ibu? Cari masalah Bu. Banyak yang lebih tidak senang daripada yang senang. Pabrik pupuk protes. Pabrik obat-obatan kimia protes. Pedagang-pedagang mulai protes. Kenapa kok mereka semua protes? Karena terganggu. Seandainya semua petani mandiri, ngeri enggak Indonesia? Ngeri. Karena itu ini kondisi yang tidak enak bagi saya. Tetapi itu adalah pilihan. Siapa yang saya bela? Karena saya tahu kondisinya seperti ini. Saya berani maju di depan, walaupun jadi sasaran tembak.
Pernah dengar saya kasih testimoni Bapak Ibu. 2014 saya pernah kedatangan tamu dari NASA Amerika. Coba bayangkan, saya orang desa, ini orang Amerika, orang pinter lagi, yang katanya bisa ke bulan. Katanya kan. Saya belum pernah ke bulan dan saya tidak pernah melihat mereka naik ke bulan. Karena itu saya bilang katanya. Gimana? Matahari ya, Matahari Mall. Nah, coba bayangkan. Ada orang Amerika dari NASA cari saya tahun 2014. Berapa tahun lalu? 11 tahun lalu. Dia cerita ke saya begini, Pak, kita sedang persiapan dunia ketiga, perang dunia ketiga. Kita akan membutuhkan makanan begini. Pak Bayu kita pilih untuk mengembangkan sumber makanan. Pak Bayu pilih di Indonesia ini tanah mana yang Bapak mau. Kita akan kembangkan untuk memberi makan. Gitu. Terus saya bilang, saya sibuk Pak. Pekerjaan saya terlalu banyak. Saya bilang gitu. Loh ini untuk dunia Pak. Iya saya sibuk. Tahu Bapak Ibu berapa uang yang ditawarkan ke saya? 10 juta. Tapi depannya ada S-nya. Banyak atau sedikit. Waktu itu senilai 146 miliar. Saya bilang ke mereka, Bapak mau ngasih uang ke saya minta pertanggungjawaban atau tidak? Ya pasti. Kalau Bapak minta pertanggungjawaban, saya nggak habiskan uang saja tanpa pertanggungjawaban, nggak habis-habis. Dia marah Bapak Ibu. Kamu sombong sekali jadi orang. Semua orang itu loh minta dikasih uang. Kenapa kamu tidak mau? Karena saya tahu batasan waktu kerja saya itu cuma maksimal sehari itu 24 jam Bapak Ibu. Saya sudah muter itu sudah tidak ada waktu lagi saya bilang. Ya saya bilang, kalau Bapak ngasih dan tanpa pertanggungjawaban uang saya kasihkan ke orang supaya orang lain yang kerja. Loh enggak bisa Bapak yang harus tanggung jawab. Lah karena Bapak minta tanggung jawab saya, itu sama dengan saya jadi kulinya Bapak. Betul atau tidak? Terus saya ajak ngopi di kandang sapi. Ada sapi baru melahirkan Bapak Ibu. Tahu-tahu si bule ini dijilati sapi, bajunya dimakan sama sapi. Terus saya bilang, Pak kita ini tambah tua. Saya juga kepengen ngopi di kandang sapi. Ya akhirnya kita bisa reda lah. Dengarkan saya. Tolong buat yang terbaik. Kerjakan yang terbaik. Nanti orang akan antri ngasih modal. Tahu maksud saya? Bapak Ibu, saya minta tolong. Ini jugalah yang membuat buyer-buyer saya datang dari luar negeri. Coba bayangkan, ada buyer dari Eropa. Saya bilang ke mereka, Pak Bayu saya minta produk yang full organik, non pesticide, non residu. Saya bilang ke mereka, saya bisa layani, tapi saya butuh waktu 3 tahun ya. 4 tahun pun tidak apa-apa Pak, saya tunggu. Siapa yang saya harapkan saya minta waktu 3 tahun, 4 tahun itu Bapak Ibu ini loh. Saya sudah capek Bapak Ibu kerja. Saya sudah, Bapak Ibu tahu kegiatan saya kan? Bapak Ibu lihat saya sudah capek atau belum? Enggak. Bukan begitu. Beginilah Bapak Ibu. Sejujurnya ya capek. Saya tidur paling 3 jam sehari, 4 jam sehari. Saya berharap satu. Saya minta tolong. Bapak Ibu belajar di sini, ilmunya dilakukan, gitu loh maksud saya. Tantangan pasti. Masalah pasti.
Jalan saja terus. Goalnya ibadah. Karena apa Bapak Ibu? Ayo mimpikan sama-sama. Mimpikan kita semua masuk surga. Kalau mau masuk surga itu butuh jalan. Betul enggak? Salah satu jalan yang harus kita tempuh itu adalah bermanfaat bagi banyak orang. Betul atau tidak? Bermanfaat itu menghasilkan buah, dan buah. Itulah jalan kita naik ke surga. Betul atau tidak kira-kira? Coba bayangkan, 1-2 tahun ke depan ini, orang-orang susah lebih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau mereka sudah susah, tolong Bapak Ibu jadi jalan keluar. Kenapa harus mulai dari yang kecil? Mereka tidak punya uang. Tahu maksud saya? Bapak Ibu yang punya modal hari ini langsung buat besar. Bisa tidak ngajari orang yang baru tidak punya uang untuk belajar? Tidak dipercaya. Ngomong 100 kali loh, jawabannya mereka cuma satu. Iya Bapak punya uang. Nah saya ini loh untuk makan aja tidak ada. Karena itu saya minta tolong, mulai dari yang kecil. Sehingga Bapak Ibu bisa berkata, tirulah apa yang saya lakukan. Ini loh saya mulainya. Kalau hari ini saya bisa jadi miliarder, mulai saya juga kecil. Dan itu disebut saksi. Saksi itu bukti. Kita sudah prihatin dengan bangsa kita Bapak Ibu. Sebenarnya tugas ini tugasnya PPL. Tahu PPL? Harusnya tugas ini tugasnya penyuluh. Masalahnya satu, kenapa sekarang penyuluh pertanian tidak didengarkan oleh petani? Karena dia bukan petani. Cuman itu saja loh masalahnya. Sekarang kita jangan ngikuti cara yang salah. Bapak Ibu bukan penyuluh, enggak apa-apa. Jadilah saksi, jadilah contoh yang bisa dilihat oleh semua orang. Kalau Bapak Ibu sudah praktek, sudah membuktikan, orang ngomong apa saja mental Bapak Ibu, betul atau tidak? Disalahkan kayak apa saja mental Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu ceritakan? 3 ini. Saya dulu tanam Pak, tidak bisa tumbuh. Besok buat pupuk, saya pupuk, gosong semua Pak. Nah itu cerita. Bapak Ibu nanti kita backup di dalam kelompok, di dalam alumni. Masalahnya ngomong di situ. Nanti akan dijawab sama teman-teman. Saya tidak pernah jawab ya Pak Rian ya. Yang jawab teman-teman sendiri kan. Semua teman-teman ini loh bersatu. Saling mensupport. Dan itulah keberhasilan. Ketika saya melihat teman-teman saling menjawab, mereka testimoni, memberikan solusi dan sebagainya, sering kali air mata saya menetes Bapak Ibu. Saya betul-betul bersyukur ketika ilmu ini telah diterapkan. Ada orang yang ngotot sekali melakukan sampai detail melakukan. Itu membuat saya terharu. Saya berharap nanti Bapak Ibu juga punya sama, punya murid-murid di mana-mana Bapak Ibu tinggal. Dan mereka akan berhasil. Percayalah, kita semakin lama semakin tua Bapak Ibu. Dan ketika kita tua, kita akan bahagia ketika melihat orang-orang yang kita tolong, yang kita ajar, yang kita latih, mereka semua berhasil. Dan seandainya kita bisa meninggal, kita akan meninggal dengan sangat bahagia. Setuju enggak kira-kira? Tolong dilakukan ya. Jam berapa ini? Jangan malam-malam, jangan malam. Tenang saja Bapak Ibu. Kita selesai dulu malam hari ini. Besok materi lagi, praktek. Tolong ya, dikerjakan walaupun prakteknya sambil berguru. Apalagi kalau yang mimpin Pak Yusuf kan sambil, ya maklum Bapak Ibu. Makan mantan dan ramil ya begitu kalau ngomong. Jadi ya siap. Terima kasih banyak untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.